Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1. Sebelum kelas dimulai, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini berikut biografi saya, singkat aja ya. Nama saya Ira Siti Sarah, teman-teman saya biasa manggil Ira atau Iras, boleh yang mana aja, boleh Ira, boleh Iras, gimana teman-teman enaknya semua. Asal saya dari Garut, Jawa Barat, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Bandung atau biasa disebut dengan Polban. Mungkin kalau ada orang Jawa Barat atau orang Bandung di sini tahu Polban ya. Saya di sana mengambil jurusan administrasi bisnis, selesai 4 tahun, kemudian saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan beasiswa untuk meneruskan studi saya di sini, di National Taiwan University of Science and Technology di Taipei, dan meneruskan jurusan yang sebelumnya telah saya ambil, MBA ya. Ada orang Bandung juga di sini. Iya, dekat Wastu Kencana. Enggak, mungkin agak agak lebih ke utara dikit ya. Nah, di sini saya juga meneruskan saya ulangi tadi MBA, meneruskan jurusan saya terdahulu, dan kebetulan tinggalnya masih di daerah kampus, di asrama kampus di Taipei. Nah, ini ada email saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya atau mau ada pelajaran yang kurang dimengerti, bisa email langsung ke sini ya. Nah, ini sekilas biografi saya. Mungkin nanti dengan berlanjutnya pelajaran, saya harap saya bisa mengenal teman-teman semua di sini. Sebelum melanjutkan pelajaran, saya ingin memberitahukan rencana pengajaran saya 1 semester ke depan sama teman-teman semua di sini. Di sini saya sudah melampirkan rencana pengajaran, kelihatan nggak? Atau perlu saya zoom? Nah, di sini ada rencana pengajaran 1 semester ke depan. Bisa teman-teman lihat. Dimulai dari hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari, karena kita kemarin ada 2 pertemuan yang terlewatkan, Pak Bambang mengamanahi saya untuk mengganti jam pelajaran yang kemarin terlewat. Jadi mulai dari minggu ini kita akan ada 3 pertemuan. Akan ada 3, maksud saya ada 3 jam pelajaran untuk minggu ini, dan begitu pula dengan 3 minggu ke depan. Sehingga harapannya semua pelajaran yang tertinggal sebelumnya bisa kita pelajari bersama dalam waktu 4 minggu ini. Di sini saya ada 3 modul pelajaran. Yang pertama tentang observasi, kita akan belajar mengenai observasi dari minggu ini sampai dengan 3 minggu ke depan. Kemudian 2 minggu sebelum ujian tengah semester, kita akan mempelajari mengenai tes deskriptif, sehingga nanti saat ujian tengah semester teman-teman diharapkan sudah mengerti apa itu observasi dan tes teks deskriptif. Kemudian setelah ujian tengah semester pada tanggal 2 Maret 2015, nanti teman-teman bakal belajar mengenai
cara membuat pengumuman, bagaimana membuat pengumuman yang baik. Itu adalah subtopik di minggu pertama setelah UTS. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi mengenai teks eksposisi. Pertama adalah mengetahui apa itu kalimat eksposisi, kemudian bagaimana membedakan kalimat eksposisi, sampai teman-teman tahu bagaimana cara menyusun dan memperbaiki teks eksposisi. Dan terakhir, di minggu terakhir sebelum ujian akhir semester, teman-teman akan mempelajari cerita rakyat, karena seperti kita tahu sekarang ini cerita rakyat udah banyak ditinggal orang, sedikit sekali orang yang tahu mengenai cerita rakyat. Jadi mari kita budidayakan kembali cerita rakyat. Di sini kita akan belajar untuk memahami dan juga melalui cerita rakyat ini kita akan mencoba mempelajari majas pertentangan. 3 materi ini, yaitu pengumuman, teks eksposisi, dan cerita rakyat, adalah materi untuk ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada 13 April 2015. Sehingga ditotalkan semuanya ada 12 pertemuan dari hari ini tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 13 April 2015, dan teman-teman akan mempelajari 5 modul totalnya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagus ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjutkan materi kita. Tapi sebelum berlanjut kepada materi, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, teman-teman semua, sebagaimana yang tadi telah saya paparkan, kita akan mempelajari 5 modul di semester ini, dan seperti teman-teman ketahui, kita juga akan punya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode penilaian yang saya gunakan menitik beratkan pada proses teman-teman untuk belajar di sini. Sehingga yang pertama ada kehadiran. Kehadiran di sini saya boboti sebanyak 10%. Kemudian ada tugas. Nanti di setiap minggunya akan ada tugas-tugas sehingga teman-teman dapat mengerti dan mengevaluasi pembelajaran setiap minggu, dan tugas ini memiliki bobot 40% dari total penilaian. Kemudian nanti ada ujian tengah semester atau UTS, dan UTS ini memiliki bobot 25%, begitu pula dengan ujian akhir semester 25%, sehingga totalnya 100%. Saya di sini menitik beratkan kepada tugas, sehingga saya harapkan teman-teman semua mengerjakan setiap tugas yang saya beri tiap minggu, karena tugas-tugas ini
merupakan evaluasi proses belajar teman-teman setiap pertemuan. Sehingga dari tugas inilah saya bisa mengetahui apakah teman-teman sudah mengerti atau ada yang kurang dimengerti, dan nanti saya bisa memberikan bantuan kepada teman-teman terhadap topik-topik yang kurang dipahami oleh teman-teman semua. Oke, ini metode penilaian saya untuk semester ini. Kemudian mari kita lanjutkan. Sebelum memulai modul 1 tentang observasi, saya sebenarnya ingin berbagi dengan teman-teman semua mengenai bahasa Indonesia di mata dunia. Karena ya seperti banyak yang kita ketahui, anak-anak muda zaman sekarang jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan dari mereka lebih pintar berbahasa Inggris, berbahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Sehingga tidak aneh mereka sering merasa kesulitan ketika mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Padahal bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Maka sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan bagaimana pandangan dunia terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, di sini ada fakta yang sangat menarik bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Berapa orang di sini yang tahu? Apakah kalian pernah menyangka bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan, yang paling banyak diucapkan di seluruh dunia? Nah, di sini saya mengambil beberapa keterangan dari berbagai sumber. Di sini disebutkan bahwa di Australia bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Siswa kelas 6 SD di Australia sudah pandai berbahasa Indonesia. Jadi jangan aneh kalau kalian datang ke Australia kemudian bertemu dengan anak usia kelas 6 SD, mereka sudah bisa menyapa kalian, "Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, apa kabar?" Itu bukan hal yang aneh karena banyak sekali sekolah-sekolah dasar di Australia menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai mata pelajaran resmi di sekolah mereka. Kemudian di Vietnam, saya juga sedikit kaget ketika saya menemukan fakta ini. Ternyata di sana bahasa Indonesia disejajarkan dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang, dan digunakan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa resmi ini artinya bahasa Indonesia diakui oleh negara mereka dan dipergunakan di kepemerintahan sebagai bahasa kedua setelah bahasa Vietnam. Nah, dan di akhir tahun 2007, ibu kota Vietnam, Ho Chi Minh, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dan hal ini menjadikan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Coba kalian bayangkan, kalian datang ke luar negeri, ke Vietnam, di mana kalian tadinya mengira bahwa di sana tidak ada orang yang dapat mengerti apa yang kalian bicarakan, tapi ternyata mereka bisa. Mereka sangat fasih berbahasa Indonesia. Nah, popularitas bahasa Indonesia ini di berbagai negara menjadikan bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kalian bangga kan? Nah, bukan bahasa Inggris aja yang populer di dunia, tapi bahasa Indonesia juga termasuk bahasa yang populer dan banyak digunakan di dunia. Kemudian fakta menarik lainnya yang saya temukan, bahasa Indonesia juga dipelajari di berbagai negara di dunia. Mereka tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga mempelajari bahasa Indonesia di universitas, di SMP, di SMA, bahkan di sekolah dasar.
seperti contohnya Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Mesir, kalian pasti tahu kan Mesir negaranya Firaun, negaranya piramid. Nah, mereka ini baru saja membangun pusat studi bahasa Indonesia di Canal University. Kemudian Jepang juga sudah lama mendirikan pusat-pusat studi bahasa Indonesia. Beberapa universitas di Jepang membuka jurusan bahasa Indonesia. Ada Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, dan berbagai universitas lainnya. Total ada 20 perguruan tinggi di Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Dan hal ini juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia banyak sekali peminatnya di luar negeri. Nggak cukup sampai di sini, saya menemukan fakta menarik lainnya. Kalau bahasa Indonesia juga bahasa yang populer di dunia maya. Ya, kalian ini kan pasti sering ya menggunakan Google, kemudian ketika mencari sesuatu mencari di Wikipedia. Nah, Wikipedia berbahasa Indonesia ini menduduki peringkat 26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Artinya, Wikipedia berbahasa Indonesia ini populer dan di kalangan dunia maya, dan dia menduduki peringkat ke-26 dari 250 Wikipedia berbahasa selain bahasa Inggris. Dan di Asia peringkatnya lebih tinggi lagi. Peringkatnya ada di peringkat 3 setelah bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah tahu WordPress, website penyedia blog, bahasa Indonesia ini juga merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di WordPress dan menduduki peringkat ketiga di dunia yang paling banyak digunakan. Nah, terakhir, ternyata bahasa Indonesia juga termasuk bahasa paling sulit di dunia. Jadi bahasa Indonesia ini menduduki peringkat ketiga dalam bahasa asing tersulit di Asia dan menduduki peringkat ke-26 di dunia. Jadi teman-teman di sini patut berbangga karena teman-teman dilahirkan di Indonesia sehingga memiliki kesempatan untuk fasih berbahasa Indonesia sejak kecil, karena bahasa Indonesia ternyata termasuk bahasa paling sulit di dunia. Kalau misalnya orang asing nih ya mempelajari bahasa Indonesia, mereka harus untuk mereka harus mempelajari bahasa yang sulit, dan peringkat kesulitannya ini peringkat ketiga di Asia dan ke-26 di dunia. Kenapa saya memberitahukan fakta-fakta ini pada teman-teman semua? Harapannya adalah teman-teman di sini harus berbangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, karena bahasa Indonesia ternyata bahasa yang populer dan bahasa yang banyak diminati di seluruh dunia. Kita tentu punya cita-cita kalau bahasa Indonesia ini dapat menjadi bahasa internasional, dan melihat fakta-fakta ini saya yakin bahwa mimpi kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan hanya sekedar mimpi. Nah, ini adalah pengantar dari saya. Semoga setelah mengetahui fakta-fakta ini, teman-teman semakin bangga menggunakan bahasa Indonesia. Gimana? Setelah
Menurut teman-teman, apakah teman-teman bangga menggunakan bahasa Indonesia? Bagus, itu harapan saya. Mulai sekarang, sebisa mungkin teman-teman semua gunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, bukan bahasa alay, bukan bahasa gaul, bukan bahasa slang, karena kebanyakan, ya itu dia, benar sekali Mbak Via, kebanyakan orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia tuh tidak dalam kaidah yang baik dan yang benar, sehingga kadang kita nggak tahu ini bahasa Indonesia atau bahasa serapan dari bahasa Inggris, karena semua bahasa sekarang ini setelah dicampur adukan. Oleh karena itu saya berharap sekali teman-teman semua ini bisa melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekian teman-teman pengantarnya. Sekarang kita lanjut ya ke materi yang sebenarnya. Oke. Sekarang kita belajar mengenai observasi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih observasi itu apa? Ih, betul sekali Mbak Via. Observasi itu sama dengan pengamatan. Ya nggak apa-apa Mbak Laila, masuk aja. Benar. Di sini teman-teman kalian cerdas sekali Mbak Via sama Mbak Yuni. Benar sekali bahwa observasi itu adalah pengamatan. Observasi ini sangat luas sekali. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini saya akan membagi subtopik pertemuan ini kepada 3 subtopik. Yang pertama kita belajar mengenai apa itu observasi, kemudian objek dari observasi, metode apa saja yang bisa digunakan dalam observasi, dan kemudian yang terakhir adalah membedakan jenis-jenis observasi, sehingga setelah pelajaran ini diharapkan semua teman-teman di sini dapat memahami sepenuhnya apa itu observasi, bagaimana cara untuk melakukan observasi, siapa objek observasi itu sendiri, dan seperti apa saja jenis-jenis observasi itu. Oke. Nah, di sini seperti yang teman-teman kalian sebelumnya katakan, observasi adalah pengamatan. Pengamatan di sini dapat berupa apa saja. Misalnya nih, teman-teman sedang jalan-jalan ke TMS, kemudian teman-teman melihat segerombolan remaja sedang berbelanja. Teman-teman melihat apa yang mereka beli, kemudian bagaimana mereka memilih barang-barang, kemudian apakah mereka memilih barang-barang tersebut menurut keinginan mereka sendiri atau teman-temannya mempengaruhi mereka. Nah, itu semua adalah bentuk dari pengamatan. Pengamatan ini dapat berupa apa saja, nanti kita bahas selanjutnya dalam metode ya. Nah, yang menjadi objek pengamatan ini yang pertama dapat berupa peristiwa. Seperti contohnya ada peristiwa kebakaran, kemudian ada peristiwa pencopetan kriminal, atau tidak hanya peristiwa-peristiwa jelek seperti kebakaran, pencopetan,
tapi peristiwa-peristiwa yang juga membanggakan. Misalnya teman kita memenangkan perlombaan, atau misalnya teman kita meraih beasiswa, itu juga merupakan suatu peristiwa. Kemudian selain peristiwa, ada manusia. Nah, manusia di sini bukan hanya fisiknya yang bisa diamati, dalam artian bukan hanya bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, tapi juga bisa diamati dari aspek sifat, kemudian tingkah, kemudian perilaku, kemudian cara dia bersosialisasi, sehingga kita dapat mengetahui keseluruhan aspek dari manusia itu sendiri. Kemudian selain manusia, ada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup di dunia ini kan selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Nah, sama seperti manusia, hewan dan tumbuhan ini bisa kita amati dari mulai keadaan fisiknya, seperti misalnya kulitnya, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kita amati seperti bagaimana cara dia memperoleh makanan, bagaimana cara dia bertahan hidup, seperti misalnya tumbuhan menyerap matahari, kemudian bagaimana cara dia menyerap matahari, dan lain sebagainya. Nah, ketiga objek inilah yang biasanya dijadikan objek dalam suatu observasi atau pengamatan. Bagaimana cara mengobservasi ketiga objek ini? Ada 3 metode untuk mengobservasi. Yang pertama, kita bisa melihat secara langsung. Misalnya ketika ada suatu peristiwa, kita datang ke tempat peristiwa tersebut, kemudian kita mengamati apa saja yang terjadi selama peristiwa tersebut. Itu adalah pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua, ada wawancara. Kalau misalnya objek yang kita amati adalah manusia, tentunya ia bisa berbicara, maka kita mungkin mengobservasi manusia tersebut dengan wawancara. Kita dapat memberikan sejumlah pertanyaan, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah formulir isian. Sama seperti wawancara, formulir isian ini hanya mungkin ditujukan kepada manusia. Kita kan nggak mungkin ya mengajukan formulir kepada hewan, kepada tumbuhan, kemudian menyuruh mereka mengisi. Nah, sehingga yang kedua ini adalah metode observasi untuk manusia. Sementara itu peristiwa atau tumbuhan atau hewan hanya bisa diobservasi melalui pengamatan secara langsung. Mencocokkan objek dan metode observasi ini harus sesuai dengan tujuan observasi. Dalam melakukan observasi, kita itu sebelumnya harus sudah mengetahui dulu apa tujuan dari observasi yang akan kita lakukan. Misalnya, di sini ada beberapa contoh tujuan observasi. Kita ingin mengetahui minat olahraga remaja di Indonesia. Maka yang menjadi objek observasi adalah remaja Indonesia. Kemudian karena kita ingin mengetahui minat olahraga mereka, kita dapat melihat secara langsung. Misalnya kita datang ke gelanggang olahraga, kemudian melihat secara langsung apa saja minat olahraga mereka, kemudian kita juga bisa mewawancara mereka. Atau yang terakhir, formulir isian, memberikan formulir kepada mereka, kemudian menyuruh mereka mengisi
olahraga apa saja yang mereka minati. Tapi sekarang ada yang kedua, tujuan observasinya di sini adalah mengetahui karakteristik tumbuhan obat misalnya. Nah, untuk mengetahui karakteristik tumbuhan obat, maka yang menjadi objek observasi ini adalah tumbuhan obat. Kita kan nggak mungkin ya mewawancarai tumbuhan atau memberikan tumbuhan ini formulir. Maka salah satu-satunya metode untuk mengetahui karakteristik tumbuhan obat adalah mengamati tumbuhan obat ini secara langsung. Nah, kemudian yang terakhir ada contoh ketiga di sini, mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pemilu misalnya. Di sini yang menjadi objeknya adalah masyarakat. Kalau misalnya masyarakat ini tertarik dengan pemilu ataupun tidak, maka kita dapat melihat perilaku mereka ketika pemilu yang akan datang. Misalnya kalau misalnya mereka sangat tertarik, mereka akan membicarakan tentang pemilu ini di setiap kesempatan. Atau misalnya kalau mereka tidak tertarik, saat kita menanyakan kepada mereka siapa yang akan kamu pilih, mereka bilang saya tidak tahu siapa yang akan saya pilih. Berarti itu tandanya mereka tidak tertarik dengan pemilu. Jadi kalau sama seperti yang lainnya, karena masyarakat ini bagian dari manusia, metode yang digunakan bisa melalui pengamatan secara langsung, kemudian melalui wawancara, dan kemudian melalui formulir isian. Ini adalah garis besar dari observasi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau mungkin ada yang kurang dimengerti? Kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, langsung ditegur saja ya, biar nanti saya bisa menyesuaikan. Oke, kalau misalnya semuanya sudah mengerti dengan apa yang saya ini sebentar. Di sini teman kalian ada yang bertanya mengenai formulir isian. Formulir isian ini sama halnya dengan anggota. Misalnya kalian ingin mendaftar sebagai anggota Perhimpunan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan atau BMI. Di komunitas atau di sini, ketika kalian mendaftar kejar paket ini kan kalian ada formulirnya kan, di situ ada nama, kalian ingin contohnya yang pertama, mengetahui minat olahraga. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui minat olahraga, selain mencari tahu tentang nama, kemudian alamat mereka, kalian juga dapat bertanya apa saja olahraga yang kalian minati, atau pada hari libur olahraga apa saja yang kalian lakukan, sehingga dari situ kalian dapat mengetahui
kira-kira olahraga seperti apa saja yang mereka minati. Misalnya, A menjawab bulu tangkis, kemudian B menjawab sepak bola. Setelah ditotal-total, 80%